Selamat malam, Amang, Inang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu dalam renungan malam. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pimpinlah kami untuk mendengarkan firman-Mu malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini kita akan merenungkan firman dari Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Judulnya Panglima Bala Tentara Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tapi akulah Panglima Bala Tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan Panglima Bala Tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dan dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita malam ini adalah datang dengan pedang terhunus. Yosua adalah seorang pemimpin yang taat kepada Tuhan. Dia adalah murid Musa yang setia, yang patuh. Dia saja yang diajak naik ke Gunung Sinai oleh Musa ketika Tuhan datang kepada Musa. Dan dari 12 pengintai, Yosua dan Kaleblah yang berpandangan lain yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Yosua adalah pemimpin militer dan berpengalaman perang. Yosua lah yang ditunjuk Musa untuk memimpin bangsa Israel dalam perjalanannya ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Saat itu, Yosua dan bangsa Israel sudah dekat dengan Yeriko. Yeriko adalah kota berkubu yang kuat, yang mereka akan serang dalam waktu dekat. Yosua mungkin sedang berjalan-jalan sejenak, kemudian melihat seseorang dengan pedang terhunus. Pedang terhunus itu bukan hal yang biasa. Yosua pasti kaget dan merasa terancam. Ada apa ini sebenarnya? Apalagi ketika Yosua bertanya, "Siapakah engkau, kawan atau lawan?" Dan jawabannya adalah bukan. Bukan kawan dan bukan lawan. Tentu dengan sigap dan waspada dan berjaga-jaga setelah tahu orang itu bukan kawan dan bukan lawan. Kemudian setelah tahu bahwa itu adalah malaikat utusan Tuhan, Panglima Bala Tentara Tuhan, Yosua dengan sigap juga segera tunduk menyembah. Dia sangat hormat dan taat kepada Tuhan. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa Tuhan mengirim malaikat dengan pedang terhunus? Itu adalah situasi yang mengancam, yang menegangkan, yang meminta dihadang untuk patuh, untuk tunduk. Kenapa ya? Ya, mungkin Tuhan mau mengingatkan Yosua bahwa dia bukanlah panglima yang paling tinggi. Dia bukan pemimpin yang paling tinggi. Dengan segala pengalaman dan kedudukannya, Yosua diingatkan Tuhan bahwa dia bukanlah pemimpin tertinggi bagi bangsa Israel. Pedang terhunus maksudnya adalah Tuhan tegas. Tuhan mengingatkan dan Yosua harus tunduk. Tuhanlah pemimpin tertinggi. Tuhanlah pemilik rencana. Tuhanlah pemilik rencana penyerangan terhadap Yeriko. Yosua harus tunduk. Bangsa Israel harus patuh. Dan seperti kita ketahui, cerita selanjutnya terhadap penyerangan kota Yeriko amat lucu atau absurd. Secara militer tidak masuk akal. Mungkin orang Israel pada saat itu pun yang mengikuti strategi yang direncanakan Tuhan berasa sangat aneh. Tapi itulah rencana Tuhan, dan pemimpin mereka patuh pada rencana Tuhan. Sehingga orang Israel pun ikut patuh kepada rencana Tuhan. Dan hasilnya luar biasa. Tuhan memimpin bangsa Israel menduduki Yeriko, menduduki Kanaan. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan,
Belajar daripada sikap Yosua saat itu, walaupun dengan kepercayaan yang tinggi dari Musa dan dari bangsa Israel, tetapi Yosua tetap rendah hati, tetap setia dan tetap patuh kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberi kemenangan. Tuhan senang dengan sikap Yosua. Demikianlah buat kita saat ini. Baiklah kita meniru Yosua dan selalu ingat bahwa Tuhan mungkin datang kepada kita dengan pedang terhunus. Tuhan mau mengingatkan kita. Kita harus patuh. Kita harus ingat kuasa dan kehadiran Tuhan. Kita harus siap dengan sikap sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, kita harus rendah hati. Seperti Yosua rendah hati. Yang kedua, kita harus tetap setia. Tidak ada tawar-tawaran. Kita sujud menyembah kepada Tuhan. Yang ketiga, kita patuh menjalankan semua perintah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita berpendapat, itu kan kejadian hanya untuk Yosua saja. Itu pengalaman Yosua, karena dia pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Saya kan bukan. Saya tidak pernah menghadapi hal-hal seperti itu. Menurut saya tidak demikian, Bapak Ibu. Kita masing-masing mempunyai pengalaman masing-masing. Mungkin kita bertemu model-model malaikat dengan pedang terhunus, dengan bentuk dan rupa yang berbeda-beda, kejadian yang berbeda. Tetapi yang menyatakan bukan kawan dan bukan juga lawan. Dan kita harus patuh. Ingatlah akan cerita Yosua ini. Ikutlah prinsip atau sikap yang kita ambil dari sikap Yosua ini. Karena kita pasti selamat dan disenangi oleh Tuhan. Jangan kaget jika Tuhan datang dengan pedang terhunus. Maksudnya Tuhan mengingatkan kita. Mengingatkan adanya kuasa dan kehadiran Tuhan. Bahwa kita bukanlah pemimpin tertinggi. Bahwa kita bukanlah penentu rencana. Tapi kita wajib patuh. Wajib patuh. Rendah hati, tetap setia, dan patuh kepada Tuhan. Dijamin disenangi oleh Tuhan. Karena juga Tuhan, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5b. Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih untuk berkat dan penyertaan yang selalu kau berikan kepada kami. Terkadang tidak kami sadari Tuhan. Seperti Yosua, terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Mungkin kami tidak sadar, mungkin kami berkali-kali bertemu Tuhan dengan pedang terhunus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkali-kali juga selamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya rencana-Mu selalu yang terbaik. Tuhan, berikanlah kami semua kekuatan dan damai-Mu dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.